Hello, dengan Bang Rifki di sini. Oke, gadget yang akan aku bahas di paguyuban ngulik teknologi adalah si ROG Xbox Ally X. Handheld PC gaming ini jadi salah satu andalanku dari sekian handheld PC gaming sekelasnya yang pernah aku jajal. Karena alasan sebagai berikut. Pertama, berkat performanya yang terngebut so far bila dibandingin dengan handheld PC gaming sekelasnya, yang sama-sama pakai APU AMD Ryzen Z2 Extreme. Salah satu buktinya udah aku versusin sama MSI Claw 8 ya, baru aja tayang videonya, silahkan ditonton aja. Habis itu kehadiran NPU di sini juga jadi nilai plus. NPU adalah kepanjangan dari Neural Processing Unit, kepakai buat mengeksekusi perintah-perintah yang berkaitan dengan AI ya. Jadi ini merupakan handheld PC gaming ber-APU AMD Ryzen Z2 Extreme satu-satunya yang saat ini ketambahan NPU. Ya walaupun baru tahun depan sih fitur-fitur yang berkaitan dengan AI baru hadir di sini. Salah satu contoh fiturnya yaitu Auto SR atau Auto Super Resolution. Kepakai buat upscaling game yang sedang berjalan pada resolusi lebih rendah agar ngehasilin visual dengan resolusi yang lebih tinggi. Dengan frame rate yang lebih smooth, aku kepo banget sama fitur Auto SR-nya ya. Mungkin kalau dicolok ke monitor yang lebih gede bakal lebih tajam gambarnya, nggak tahu juga. Tungguin aja ya. Yang pasti ntar aku bakal bahas fiturnya di channelku @bangreview. Silahkan mampir aja, yang pasti kehadiran NPU bakal bikin doi ini lebih future proof. Kedepannya bakal dapat fitur-fitur baru yang berkaitan dengan AI. Alasan kedua adalah kenikmatan bermain yang ditawarin. Jadi ukurannya yang compact tentu kagak berat banget di tangan. Dipegang enak ya, nggak bikin pegel. Dibawa traveling juga lebih nyaman. Terus soal kontrolernya, button-button, trigger-trigger, semuanya PW dan overall memenuhi standar kenyamananku. Nah, yang bikin sensasi gaming di sini jadi lebih nikmat adalah kehadiran vibrasinya yang berkualitas. Asus nyebutnya HD Haptics. Jadi getar-getarnya ini nawarin range detail yang luas, bahkan pada bagian trigger atasnya juga terdapat motor vibrasi. Jadi pada bagian atas triggernya ini ada getar-getarnya juga, bikin gaming jadi lebih seru. Dan tak lupa kehadiran fan yang silent, ini merupakan handheld PC gaming tersilent so far yang pernah aku jajal. Ya pokoknya gaming di sini nyaris paripurna lah. Sedikit keluhanku paling ya, cuma di layarnya aja yang kecil. Layarnya 7 inch ya, yang lain udah pada 8 inch. Ya layar kecil sebenarnya ada sedikit faedahnya sih, yaitu jalanin game di resolusi yang rendah banget, tidak terlalu pecah bila dibandingin gaming di layar 8 inch. Intinya bagi pak-bapak yang lagi cari handheld PC gaming, aku sangat ngerekomendasiin ROG Xbox Ally X ini. Ya liburan akhir tahun mau gaming santuy ya, gaming aja di sini ya, bisa dilakuin di mana aja sambil tiduran, rebahan, tengkurap, gaya bebas. Yowes, lanjut. Perkenalkan, nama gue Malvin dari YouTube channel Best Indo Tech, dan langsung aja gadget yang paling highlight menurut gue di tahun 2025 ini adalah ini dia, sebuah 3D printer dari brand Bambu Lab namanya A1 Mini. Nah, kenapa ini jadi highlight? Karena menurut gua 3D printer untuk tahun 2025 itu sekarang tuh udah semakin terjangkau. Terus filamennya ini ya juga semakin murah bisa dibilang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan yang paling penting adalah ini tuh gampang banget dipakainya. Karena buat gua sendiri, gua itu nggak ngerti 3D design ya. Gua nggak bisa gambar 3D atau ngedesain gitu-gitu. Dan Bambu Lab sendiri dia punya komunitas ya. Jadi gimana gua bisa ngeprint kebutuhan gue dengan gue cari di komunitasnya namanya Maker World. Di sana banyak 3D designer yang ngedesain sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau kalian di rumah kayak gue pakai packboard ya. Ini ada IKEA SCADIS, di situ banyak banget aksesorisnya. Gue bisa print buat kulkas gue untuk taruh kayak Coca-Cola gitu-gitu. Gue bisa ngeprint buat vacuum cleaner gue, jadi ada tambahan mountingnya. Gue bisa bikin laci gue juga dari yang berantakan jadi rapih banget. Terus masih banyak lagi yang gue pakai ya dari si 3D printer ini dengan istilahnya skill yang bener-bener nggak ada gitu. Bisa buat sesuatu dari ya something out of nothing istilahnya. Dan kayak gue bilang tadi, harganya bisa dibilang juga terjangkau karena ini kalau printernya sendiri itu di rentang harga 3 jutaan sekarang ya. Ini yang udah paling bisa dibilang entry levelnya ya, Bambu Lab A1 Mini. Dan filamennya sendiri itu harganya sekitar 100 ribuan. Ya katanya kalau tahun-tahun sebelumnya, gue sendiri karena baru mulai belajar tahun ini ya, filamen itu harganya bisa 200-300 ribuan. Sekarang 1 kilogram, 1 ikat ini guys, itu cuma 100 ribuan. Jadi udah setengahnya doang. Ya penggunaannya super gampang, aksesorisnya juga kita bahkan bisa bikin sendiri buat si printernya. Kayak ini handle gue bikin. Terus buat dudukan filamennya gue juga bikin, terus gue juga bikin macam-macam lah. Jadi kalau kalian ada masalah di rumah, mungkin bisa di-solve dengan 3D printer ini. Jadi nggak perlu beli dari luar gitu istilahnya untuk solusi problemnya. Oke, jadi itu dia untuk Gadget of the Year bisa dibilang ya dari Best Indo Tech 3D Lab
Bambu Lab A1 Mini 3D Lab 3D printer. Gadget of the Year versi Gadget Gaul tahun 2025 adalah memori. Bukan cuma memori laptop, tapi juga memori HP, memori PC, memori tablet, memori konsol, sama SSD-nya. Ya, karena mungkin sobat sebagian udah pernah dengar ya, harga memori tahun depan bakal naik luar biasa banyak karena kebutuhan server AI yang melonjak tajam. Para vendor server AI berani bayar mahal buat beli memori demi memenuhi kebutuhan, permintaan, dan ini berdampak juga ke memori buat kita, end user. Mungkin ini ngingetin sama kejadian beberapa tahun lalu yang harga GPU naik banyak karena crypto miner. Ini mirip-mirip, cuma skalanya jauh-jauh lebih besar, jauh-jauh lebih gede lagi. Sebagai gambaran, ada 3 perusahaan memori terbesar di dunia saat ini, ada SK Hynix, Micron, dan Samsung. Micron sampai nutup divisi memori buat end usernya, buat konsumennya udah puluhan tahun, demi memenuhi kebutuhan untuk AI server ini. Samsung Electronics kesulitan buat beli memori dari Samsung Semiconductor yang bikin memori, karena ada yang berani bayar lebih mahal dibandingkan dengan Samsung Electronics ini. Luar biasa sekali. Lucu sih, coba ya gitulah kenyataannya. Dan ini mungkin bukan cuma di 2026 doang, bahkan sampai 2027 atau 2028, nggak ada yang tahu pasti, nggak ada yang bisa prediksi. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak akan lagi bisa nikmatin, nggak akan lagi bisa ketemu ada yang namanya memori 12/512 di HP 4,5 juta di tahun 2025 kemarin. Ya gitulah, jadi untuk itu Gadget Gaul memilih memori sebagai Gadget of the Year tahun 2025. Next. Halo semuanya, saya Hendrik dari Trending Tech, dan di episode kali ini saya memilih sebuah fitur yang ada di kamera Vivo X300 Pro. Memang secara keseluruhan X300 Pro itu keren banget ya, apalagi spesifikasi kameranya. Tapi yang menurut saya jadi game changer itu ada di mode humanistiknya, yang sebetulnya udah ada dari tahun lalu. Saya bahkan sempat bikin video khususnya, tapi masih kerasa sangat fresh dan relevan untuk saat ini menurut saya ya. Karena dia menawarkan processing yang sangat berbeda dengan HP pada umumnya, ataupun di mode kamera biasa di HP ini juga. Humanistic mode ini tuh bisa kasih foto dengan kontras yang tinggi, terus efek sharpening-nya dibikin soft ya, dan efek HDR-nya dibikin nggak agresif. Jadinya kelihatan lebih natural gitu, nggak kelihatan artificial. Tapi untuk warnanya masih tetap vivid ya, jadi masih beda juga dengan foto di mode Pro. Ini hasilnya tuh kayak foto pakai digicam lah. Humanistic mode ini juga punya nama lain, yaitu Street Photography Mode, dan memang cocok banget untuk dibawa foto-foto street. Nah, mode ini juga yang membawa saya untuk pengen ngulik style foto lagi ya. Gara-gara ini saya jadi demen foto-foto street. Saya tuh percaya dalam satu hobi, misalnya fotografi di sini, orang tuh bakal ada fase-fase ngulik style tertentu. Nanti ada fase demen ngulik foto portrait, landscape, arsitektur, makro, foto burung, dan lain-lain ya. Dan sebetulnya X300 Pro ini bisa diandalkan untuk berbagai foto style itu tadi ya. Cuma memang yang nyantol secara pribadi ke saya, yang ngedrive saya untuk belajar style baru lagi ya, mode humanistiknya ini. Nah, kalian yang lagi pakai Vivo X series ada yang sama kah atau malah lagi demen ngulik style lain? Coba cerita di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya dan lanjut. Halo semua, selamat datang di Paguyuban Ngulik Teknologi. Bersama saya Ibro Kumar. Kali ini saya akan merekomendasikan ini, Nintendo Switch 2 yang sudah saya gunakan selama kurang lebih 6 bulan. Alasan saya simple, karena ini adalah benda atau konsol game yang paling fleksibel yang bisa saya gunakan dan paling fun menurut saya. Jelas benda ini sangat fleksibel karena kalau misalnya saya di rumah saya bisa ngegame itu di TV, atau kalau misalnya mau ngegame di sofa saya pakai handheld aja, atau kalau misalnya ngegame di luar rumah, entah itu saya main game pada saat di coffee shop sambil nunggu kopinya dibuat, atau pada saat di pesawat lagi di dalam flight atau penerbangan. Jadi satu device bisa digunakan di mana aja dan kapan aja. Selain Nintendo Switch 2 ini, saya juga punya Steam Deck. Tapi sekali lagi, Steam Deck ini tidak se-fleksibel dibandingkan dengan Switch 2 yang bisa saya colokkan ke TV. Dan tentu saja yang bikin berbeda adalah pilihan game-gamenya, di mana game-game Nintendo itu menurut saya itu adalah game-game yang pilihannya fun, ringan, dan bikin senyum aja. Di Switch 2 saya tuh nggak banyak-banyak koleksi, tapi saya punya beberapa game yang benar-benar saya mainkan. Seperti Luigi Mansion 3, kemudian Animal Crossing yang saya mainkan sampai sekarang, Mario Kart World yang saya dapetin dari Switch 2-nya, serta Fortnite. Saya main Fortnite pakai ini loh. Terus kalau misalnya bilang game Switch itu kan mahal-mahal bro, gimana coba? Ya nggak apa-apa, bagus, karena itu membuat saya ngerasa mindful banget dalam memilih game dan juga bermain game. Nggak akan saya beli game kalau nggak game sebelumnya itu tamat atau benar-benar puas mainnya. Bandingkan dengan
Steam Deck sekarang lagi ada winter sale, semuanya aja mau dibeli, tapi habis gitu nggak semuanya juga dimainin. Jadi di mata saya Switch 2 ini bukan cuma performa grafik mentok kanan yang bisa dibuat apapun, enggak. Tapi ini lebih ke rasa feel yang fun dan nyaman. Intinya ini adalah konsol yang paling sering bikin saya senyum dan paling sering saya bawa kemana-mana. Oke, sekian dari saya Ibro Kumar untuk video Paguyuban Ngulik Teknologi. Oke, jadi Tech of the Year tahun 2025 versi saya itu ada di sebuah smartphone, yaitu Huawei Pura 80 Ultra ya, yang Pura 80 Ultra. Itu smartphone dengan teknologi kamera favorit saya tahun itu. Kayak wah, itu bener-bener mind blowing sih sebenarnya. Kayak sensornya gede ya, terus telefotonya bisa digeser-geser, sensornya itu keren banget sih ya, bisa digeser-geser, hasilnya juga bagus banget, foto video itu bagus semua, bener-bener kayak next level untuk sebuah kamera yang ada di smartphone. Itu bener-bener kayak kalau bisa kita bercandain gitu, kamera yang bisa ada fungsi smartphone-nya ya itu gitu, bener-bener bagus banget, saya suka banget. Mungkin memang dia secara performance kayak untuk sebagai sebuah smartphone, kalau kita compare sama Android kebanyakan, emang bukan yang terbaik, jelas kayak performance-nya nggak kenceng. Saya harus bilang dia nggak kenceng untuk sebuah smartphone belasan juta, dia nggak kenceng ya. Kalau dibandingin sama mid-range Android juga banyak yang lebih kenceng gitu kalau buat main game segala macem. Tapi kalau untuk kita ngomongin soal kameranya aja, itu teknologi udah bener-bener next level. Kayak baru Huawei ya yang bisa itu jadiin satu produk yang bener-bener dijual publik dengan teknologi seperti itu, bagus banget. Dan saya nggak sabar untuk nyobain nanti ada versi berikutnya, karena walaupun sudah bagus ya tetap masih ada 1-2 hal lah yang bisa diimprove sama Huawei di versi terbarunya nanti kalau menurut saya. Tapi untuk kalau di compare sama kebanyakan Android apalagi iPhone, wah itu udah next level banget. Jadi kalau untuk Tech of the Year saya itu adalah Huawei Pura 80 Ultra. Saya pegang sekarang enggak, jadi saya nggak nunjukin di tangan, saya pakai stok-stok B-roll yang kemarin aja. Karena saya adanya nih Huawei Pura 80 Pro aja. Ini juga bagus ya, cuman kalau yang Ultra emang bener-bener next level. Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Paguyuban Ngulik Teknologi episode pertama yang disingkat kalian baca sendiri aja. Itu yang nyingkat anak-anak ya, bukan gue. Gue ngikut aja. Tapi yang jelas, di sini gue mau ngebahas teknologi gadget tapi bukan smartphone. Karena teman-teman yang lain pasti bahasnya handphone ataupun hal-hal peripheral yang lain. Di sini gue mau bahasnya gadget yang bisa mengantarkan kita kemana-mana, bisa nemenin kita pergi juga. Ya, ini dia yang gue bilang gadgetnya. BYD atau One. Tetap gue bilang gadget ya, karena ini mobil listrik, ada baterainya, ada baterai health-nya, ada ngecasnya fast charging, dan juga bisa slow charging. Pokoknya diingat dulu, ini mobil harganya gue beli di bawah 200 juta. 195 juta, yang mana sekarang itu harganya 199 juta. Cuma tetap aja di bawah 200 juta. Ini mobil listrik murah, tapi teknologinya itu nggak murahan. Dari teknologi baterainya, atau One ini tuh pakainya adalah blade battery yang berbasis lithium iron phosphate, atau kita singkat LFP. Dan ini penting banget, karena baterai LFP ini kenanya tuh jauh lebih stabil dan juga aman. Teknologinya tuh beda dibandingin sama baterai NMC yang banyak dipakai di mobil listrik model lama. Bahkan blade baterai ini itu tuh masih bisa tahan tidak meledak kalau ditusuk paku ataupun terbakar. Jadi buat pemakaian harian resiko termalnya ini tuh jauh lebih kecil. Dan sesuai namanya juga blade battery, dia tuh punya bentuk sel tiap baterainya itu panjang tipis layaknya sebuah pedang. Makanya di sebuah ruangan si baterainya dengan mobil yang sekompak ini, kita tuh dapatnya lumayan 30,08 kWh tuh 300 km, dan ini termasuk jauh untuk balik lagi ya mobil harga di bawah 200 juta. Kemudian dari sisi teknologi kuncinya, ya walaupun kita dapat 2 kunci fisik keyless kayak gini, kita juga dikasih kartu NFC seperti ini. Terus kalau teman-teman punya Samsung dan install aplikasi Samsung Wallet-nya, ini bisa di-copy ke handphonenya dan bisa nyalain mobilnya dari handphone aja. Terus BYD juga ada aplikasinya yang mana teman-teman bisa mantau mobilnya itu ada di mana, bisa nyalain juga sebelum kalian masuk, jadi bisa dinginin mesinnya, atau buat ngecek juga mobilnya udah mati atau belum dari aplikasi tersebut. Terus dari sisi teknologi head unitnya, kita juga dapat head unit yang sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Mungkin terdengar biasa aja, tapi balik lagi harganya di bawah 200 juta. Plus ini head unit nggak ada lemot-lemotnya sama sekali. Oh ya, tambahan juga soal baterai, gue lupa, mumpung ngeliat ini sisa baterai mobil gue tuh 30%, gue nggak ambil pusing ya. Karena mobil ini kan bisa fast charging dari 20% ke 80%, itu aja tuh cuma makan 30 menit.
aja. Dan ini kalau misal gue ngecas dari 30 sampai full, kayaknya nggak nyampe sejam deh, udah full. Udah keburu udah keburu main game sebentar, nggak berasa tau-tau udah full. Itulah fast charging loh. Dan ya udah paling segini aja kalau dari sisi teknologi yang sekiranya dalam pemakaian sehari-hari menurut gue tuh kepake banget di BYD atau One ini. Kalau ngomongin fungsi-fungsi ataupun fitur yang lain kayaknya bakal kepanjangan, nanti aja di video AWW Otomotif kayak biasa ya. Soalnya ini teman-teman udah lihat sendiri juga, udah gue modifikasi, belum gue ceritain, nanti gue ceritain deh. Intinya balik lagi, ini mobil di bawah 200 juta yang menurut gue bentuknya tuh beneran kayak mobil. Ketimbang ya di range harga yang sama, menurut gue looks-nya tuh kayak dipaksa, yang penting kelihatan kayak mobil. Ngerti kan ya maksudnya? Dan ya udah paling segini aja dari gue, lanjut ke teman-teman yang lain. Thank you, bye-bye. Cheers. Selamat datang di Paguyuban Ngulik Teknologi dan ini adalah Polytron Fox 350. Motor ini tuh tipe motor listrik yang kelihatan sederhana, tapi pas dipakai sehari-hari kerasa kepikiran terus. Desainnya modern, nggak aneh-aneh. Posisi duduknya juga nyaman, dek kakinya luas, dan overall enak buat dipakai kerja atau keliling kota. Buat touring kayaknya belum ya. Buat pemakaian harian, motor ini nggak bikin cepet capek dan kerasa ramah buat siapa aja. Dari sisi performa, motor ini pakai motor listrik 3000 watt dengan torsi yang lumayan gede. Jadi tarikannya responsif dari awal. Buat stop and go di jalanan kota, nyalip pelan-pelan, atau melibas tanjakan, rasanya masih pede ya. Kecepatan maksimalnya juga masih masuk akal dan jarak tempuhnya diklaim bisa sampai 130 km. Yang artinya buat pemakaian normal sehari-hari sih aman tanpa harus berpikir ngecas setiap hari. Baterainya sendiri udah pakai tipe LFP yang terkenal lebih awet dan stabil ya, nggak gampang meledak. Waktu ngecas di rumah sekitar 4-5 jam. Nggak cepat memang, tapi masih tergolong wajar buat motor listrik ya. Plus, Polytron juga nyediain fitur fast charging di beberapa lokasi tertentu. Jadi kalau lagi buru-buru, masih ada solusi. Soal fitur juga nggak pelit. Ada keyless, regenerative braking, hill start assist, cruise control, sampai koneksi aplikasi buat monitoring motor. Yang bikin Fox 350 makin menarik itu adalah skema pembeliannya. Ada dua opsi yang bisa kita pilih. Pertama adalah opsi beli putus, tapi juga ada opsi langganan baterai yang bikin harga awalnya jauh lebih murah. Sebagai informasi aja, saya beli motor ini sekitar 15 juta aja. Jadi buat yang pingin pindah ke motor listrik tapi nggak mau keluar duit terlalu besar di awal, ini jelas jadi opsi yang masuk akal. Singkatnya, Polytron Fox 350 ini motor listrik yang realistis, nyaman, fiturnya lengkap, dan enak banget buat dipakai harian di Indonesia. Gimana menurut kalian? Oke, itu dia video Paguyuban Ngulik Teknologi edisi Desember 2025. Kita akan ketemu lagi di bulan depan. Adios.